Setelah iPhone 17 resmi rilis di Indonesia, jujur aja gue agak susah buat merekomendasikan iPhone 16 ini. Tapi di video kali ini gue akan coba jelasin alasan sederhana kenapa gue akhirnya tetap beli iPhone 16. Langsung aja gue bahas dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi alasan sederhananya gue tetap beli iPhone 16 base model ini karena harganya udah turun. Soalnya efek domino dari iPhone 17 yang udah rilis. Gue dapet handphone ini itu di harga 14 juta kurang sedikit dan menurut gue ini masih masuk akal. Dan alasan gue nggak ambil iPhone 17 soalnya itu udah over budget gue ya. Soalnya gue mikirin kalau ngeluarin lebih dari 15 juta, gue mending ambil aja yang versi Pro sekalian daripada versi yang base modelnya. Kalau dilihat dari segi desain, iPhone 16 ini udah pakai model yang paling baru ya. Kamera belakangnya udah vertikal, udah ada kamera kontrolnya, ada action buttonnya juga. Dan menurut gua secara overall desain nggak ada perbedaan yang jauh banget daripada iPhone 17 yang base model. Cuma kalau lihat dari segi layarnya, emang upgrade dari 17 base model itu berasa banget. Dari mulai ukuran layar yang jadi lebih luas 6,3 inci, anti reflection coating, ProMotion 120 Hz, ada always on display juga dan bezel yang lebih tipis. Sementara iPhone 16 itu masih pakai 6,1 inci Super Retina XDR OLED, refresh rate-nya masih di 60 Hz tanpa always on display dan bezel yang bisa dibilang lumayan tebal. Tapi bukan berarti layar dari iPhone 16 ini jadi jelek banget ya, enggak juga. Toh menurut gue yang paling penting buat dipakai ngedit foto ataupun video, warna yang dihasilkan itu udah cukup akurat dan itu adalah kebutuhan gua. Kalau kalian emang orang yang nggak terlalu sensitif banget sama refresh rate, menurut gua layar dari iPhone 16 ini udah lebih dari cukup. Kalau untuk performanya juga chipset dari A18 dari iPhone 16 ini masih dar-dedor banget. Buat aktivitas harian, multitasking ataupun buat ngedit video, secara performa gua belum ada kendala yang berarti. Tapi kalau ngomongin soal gaming kompetitif, baru deh mulai berasa perbedaannya. Gue di sini punya iPhone 15 Pro yang udah 120 Hz dan pas main game kayak PUBG Mobile, feel-nya gue akuin emang lebih smooth di 120 fps. Tapi kalau main gamenya yang casual kayak santai aja, kayak misalnya Genshin Impact atau Roblox, 60 Hz menurut gua udah cukup banget. Yang penting performanya tetap stabil alias nggak gampang drop FPS. Dan satu poin plusnya di iPhone 16 ini udah support sama yang namanya Apple Intelligence ya, beda sama iPhone 15 base model ke bawah yang belum support. Jadi kalau kalian peduli banget sama fitur AI yang bakal datang di iOS ke depan, iPhone 16 ini masih aman banget buat dipakai jangka panjang. Buat bagian baterainya, kalau dilihat dari segi angkanya emang agak kurang meyakinkan ya. Baterainya tuh kecil banget, cuma 3561 mAh aja. Tapi buat kebutuhan harian, daya tahan dari iPhone 16 ini bisa dibilang lumayan. Dan ngecasnya juga dia udah termasuk cepat ya, 50%, cuman butuh waktu 30 menit aja. Kalau untuk kameranya dia pakai 48 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel kamera ultra wide. Dan kalau untuk kamera depannya dia pakai 12 megapiksel. Yang paling gue suka dari kameranya adalah fitur photographic stylenya yang sekarang itu bisa disesuaikan langsung dan lebih fleksibel juga. Jadi tinggal geser kayak begini aja. Jadi buat kebutuhan ngedit foto di aplikasi bawaan pastinya jadi lebih gampang. Terus ada juga fitur clean up buat hapus objek di foto dan ini beneran berguna banget. Buat yang suka bikin konten, fitur audio mix di video juga ini menurut gua keren banget ya. Jadi kalian bisa pilih mau fokus ke suara vokalnya, ngilangin noise-nya, atau bahkan bikin ambience-nya jadi lebih dramatis kayak lagi ada di film. Dan kalau untuk hasil fotonya itu kurang lebih seperti ini. Jujur hasil fotonya ini gue suka banget ya. Warna yang dikasih itu kelihatan natural, tone warnanya juga aman banget, dan image range-nya juga kelihatan luas dan detailnya juga tajam. Oke, ini adalah contoh perekaman 4K 60 fps. Gue rekam dari ultra wide nya. Gue coba ke satu kalinya, 1, 2. Gue coba zoom paling jauhnya, mantapnya di 6 kali. Gue coba balik lagi ke 0,5. Set, wah gila, mulus banget bro. Dan ini untuk resolusi 1080p 60 fps. Ini gue juga sama ngerekamnya dari ultra wide nya dulu. Gue coba ke 1 kali, 2 kali, zoom 6 kali.
balik lagi ke 0,5. Set, stabil banget sih, gokil. Dan ini untuk kamera depannya 4K 60 fps. Gila, ini terang banget sih. Gue lagi di Central Park dan hasilnya kayak gini. Stabil banget, parah. Dan ini untuk yang 1080p 60 fps. Ini terlalu terang sih. Gue coba backlightnya, hasilnya lumayan lah, muka gue masih kelihatan, backgroundnya juga masih kelihatan, cuman nggak yang terlalu kelihatan banget. Hasilnya seperti ini, kondisi di bawah terik matahari, dan ini untuk kondisi backlightnya. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua iPhone 16 base model ini masih layak banget buat dibeli di tahun ini. Desainnya menurut gua udah kekinian banget ya, alias masih up to date buat 2-3 tahun ke depan. Untuk performanya juga bisa dibilang udah ngebut banget dan stabil juga. Ada fitur Apple Intelligence juga, ada kamera buttonnya, udah pakai port Type-C juga. Hasil videonya juga udah stabil banget, dan buat para konten kreator gue yakin fitur audio mix bakalan berguna banget. Saran gue kalau kalian mau beli iPhone 16 ini secara online, sebisa mungkin manfaatin diskon, terutama pas lagi ada tanggal kembar, karena potongannya tuh lumayan banget pak. Dan buat yang mau beli offline, saran gue jangan tergiur sama iming-iming dari sales, karena gue nemuin banyak banget drama soal masalah ini. Entah itu dramanya ditawarin asuransi, aksesoris yang katanya gratis tapi ternyata berbayar, dan banyak macam lainnya. Dua-duanya menurut gue ada plus minusnya sih ya, jadi bisa disesuaikan dari kalian masing-masing. Tapi kalau gue disuruh milih ya, gue itu bakal tetap beli online aja. Karena apa? Karena lebih banyak promo dan potongan lainnya. Oke, mungkin segitu aja video gue soal iPhone 16 ini. Menurut gue ini masih worth it banget, daripada kalian beli iPhone 17 yang harganya menurut gue udah overpriced ya. Daripada iPhone 17 ya mending versi Pro-nya aja sekalian. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian tertarik sama iPhone 16 ini, udah gue taruh link rekomendasi gue di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah juga. Gue cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, mantap.